Massimiliano Allegri ingin menambah striker baru di bursa Januari, sementara Santiago Giménez mulai menarik perhatian klub-klub Premier League. Menurut Tuttosport via Milan News, Giménez belum kembali menunjukkan performa gemilang yang membuatnya dilirik klub top Eropa saat masih berseragam Feyenoord. Keran golnya di Milan seolah berhenti, padahal tim saat ini sedang bersaing ketat di papan atas, hanya terpaut 2 poin dari pemuncak klasmen. Allegri menilai tim membutuhkan striker yang benar-benar tajam di kotak penalti dan memiliki fisik kuat untuk mendukung gaya permainannya. Giménez memang selalu bekerja keras dan pantas mendapat pujian, tapi usaha saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan situasi ini, Giménez mungkin harus mempertimbangkan kembali masa depannya di Milan. Ia juga harus memikirkan performanya jelang Piala Dunia di negaranya, karena tampil kurang maksimal bisa berdampak besar. Setelah pulih dari cedera, penampilan Giménez akan dievaluasi secara ketat oleh Allegri dan manajemen klub sebelum keputusan soal transfer atau perpanjangan kontrak dibuat. Adrien Rabiot yakin AC Milan punya peluang besar untuk memenangkan Scudetto musim ini. Gelandang asal Prancis itu juga senang bisa bekerja lagi dengan Massimiliano Allegri, pelatih yang pernah menanganinya di Juventus. Pernyataan Rabiot muncul beberapa hari setelah Milan menang 1-0 atas Inter di Derby della Madonnina. Saat ini Rossoneri berada di posisi kedua klasmen Serie A, hanya terpaut 2 poin dari pemimpin klasmen Roma dan akan menjamu Lazio di San Siro pada akhir pekan ini. Menurut Rabiot, Milan punya semua yang dibutuhkan untuk juara, tim yang solid, ruang ganti yang kompak dan pelatih berpengalaman. Ia menekankan pentingnya kerja keras setiap pekan, pengorbanan dan mentalitas juara yang selalu ditanamkan Allegri kepada para pemain. Allegri seorang pemenang, cara dia melatih, hasratnya terhadap sepak bola dan ambisinya membuat saya merasa cocok dengan pemikirannya. Di luar lapangan dia positif, suka bercanda dan membantu kami tetap tenang, ujar Adrien Rabiot. Bersama Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot optimis Milan bisa bersaing hingga akhir musim dan membawa pulang gelar juara. Massimiliano Allegri ingin AC Milan bermimpi besar dalam perburuan Scudetto musim ini, tapi ia menekankan perlunya minimal 2 pemain tambahan pada bursa Januari. Situasi di Milanello musim ini jauh lebih tenang dibandingkan kekacauan musim 2024-2025 lalu. Rossoneri kini berada di posisi kedua klasmen, hanya terpaut 2 poin dari puncak dan para penggemar mulai bermimpi tinggi. Namun cedera pemain di beberapa pekan terakhir membuat energi skuad terkuras karena kedalaman tim yang terbatas. Menurut laporan Corriere della Sera via Milan News, Allegri telah meminta manajemen untuk memperkuat tim agar punya lebih banyak pilihan di posisi kunci. Tujuannya adalah menjaga energi tetap tinggi sekaligus menciptakan persaingan internal yang sehat di skuad. Fokus utama Allegri adalah merekrut 1 striker murni yang tajam di kotak penalti dan 1 winger kanan. Winger ini nantinya bisa memberi kesempatan istirahat bagi Alexis Saelemaekers, sementara striker baru bisa menjadi tandem ideal bagi Santiago Giménez atau membuka jalan jika Giménez pergi. Dengan tambahan 2 pemain kunci ini, Massimiliano Allegri berharap AC Milan bisa lebih siap dan kompetitif hingga akhir musim, sambil tetap menjaga kualitas tim yang sudah terlihat solid saat ini. Media Italia menyoroti bahwa Luka Modric dan Adrien Rabiot bisa menjadi kunci bagi AC Milan untuk meraih Scudetto musim ini di bawah arahan Max Allegri. Luka Modric adalah salah satu pemain paling berprestasi di dunia. Ia telah memenangkan Liga Champions 6 kali dan mencatat 5 penampilan Piala Dunia bersama Kroasia, menjadikannya pemain Kroasia paling berpengalaman di turnamen tersebut. Modric juga memiliki 7 gelar Liga, 3 di Kroasia bersama Dinamo Zagreb dan 4 lagi di Real Madrid, di mana ia sempat meraih Ballon d'Or. Bagi Luka Modric, bergabung dengan Milan adalah tantangan baru untuk tetap berada di puncak. Menurut La Gazzetta dello Sport, ia menanggung tanggung jawab besar dan ingin membantu Milan kembali menjadi juara. Adrien Rabiot juga memiliki ambisi serupa. Ia telah memenangkan 6 gelar Liga, 5 di Perancis bersama PSG dan 1 di Italia bersama Juventus. Allegri mengelar Rabiot dengan baik. Sejak pemain Perancis itu menembus tim senior PSG pada usia 18 tahun. Saat pindah ke Juventus pada 2019, Rabiot sudah mengoleksi 5 gelar Liga dan menambah 1 lagi di Italia bersama Maurizio Sarri.
Kehadiran Luka Modric dan Adrien Rabiot di lini tengah Milan diharapkan memberikan pengalaman, kualitas, dan mental juara yang dibutuhkan untuk bersaing hingga akhir musim. Jelang laga melawan Lazio di Serie A, AC Milan mendapat kurang menyenangkan. Alexis Saelemaekers dan Christian Pulisic sama-sama mengalami cedera ringan saat latihan. Setelah kemenangan penting atas Inter di Derby della Madonnina, Milan ingin mempertahankan momentum positif mereka. Namun laporan dari Milanius menyebutkan kedua pemain sempat merasakan keluhan fisik. Pulisic mengalami ketegangan otot ringan, sedangkan Alexis Saelemaekers mengeluhkan masalah pada punggungnya. Kabar baiknya cedera ini belum dianggap serius. Tim medis Milan terus memantau kondisi keduanya dan klub berharap masalah ini tidak akan mengganggu kehadiran mereka di laga melawan Lazio akhir pekan ini. Diketahui jika Saelemaekers dan Pulisic sejauh ini menjadi dua pemain kunci bagi Rossoneri. Dengan kedalaman skuad yang terbatas di posisi mereka, Massimiliano Allegri tentu berharap keduanya bisa segera pulih dan tetap menjadi andalan bagi tim. Rumor yang menyebut Inter Milan tertarik merekrut kapten AC Milan Mike Maignan musim panas nanti dibantah keras oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Spekulasi soal Mike Maignan muncul setelah penampilan heroiknya di derby melawan Inter, dan kontraknya yang akan habis akhir musim membuat banyak pihak menebak-nebak masa depannya. Laporan bahkan menyebut Inter ingin mengikuti jejak perekrutan Hakan Çalhanoğlu. Namun melalui kanal YouTube-nya, Romano menegaskan tidak ada bukti yang mendukung rumor itu. Ia menyebut tidak ada pembicaraan atau kontak antara Inter dan Mike Maignan, baik dari pihak klub maupun pemain. Meski perpanjangan kontrak dengan Milan sempat tertunda, tidak ada indikasi nyata tentang Mike Maignan menuju Inter, ujar Fabrizio Romano. Dengan demikian, masa depan Mike Maignan tetap menjadi fokus Milan, sementara rumor kepindahannya ke Nerazzurri belum memiliki dasar yang jelas. AC Milan serius ingin mempertahankan kiper andalannya Mike Maignan, dan pelatih Massimiliano Allegri ikut turun tangan langsung. Kontrak Mike Maignan sendiri akan habis dalam 7 bulan ke depan. Massimiliano Allegri memainkan peran penting dalam proses ini. Hampir setiap hari ia berbicara dengan Mike Maignan tentang masa kini dan masa depan tim, sekaligus memuji performa dan kepemimpinan kiper asal Prancis itu. Bagi Allegri, Mike Maignan adalah sosok tak tergantikan di bawah mistar dan pemimpin alami bagi tim. Sebenarnya di musim panas lalu, Massimiliano Allegri sudah berjuang agar Milan tidak kehilangan Mike Maignan ke Chelsea. Ketika kesepakatan gagal tercapai, Allegri bersama manajemen memastikan Mike Maignan tetap berada di San Siro, setidaknya untuk 1 tahun lagi. Hubungan Mike Maignan dengan Allegri memang istimewa. Sang kapten sangat percaya kepada pelatihnya, dan musim ini ia kembali menemukan performa fisik dan mental terbaiknya. Performa Mike Maignan sendiri patut mendapat pujian. Saat Milan menang 1-0 atas Inter, ia tampil gemilang, membuat beberapa penyelamatan penting termasuk menggagalkan sundulan Marcus Thuram, menepis tembakan Lautaro Martinez, dan menahan penalti Hakan Çalhanoğlu. Aksi-aksinya ini menjadi kunci kemenangan bagi Milan. Namun situasi kontrak Mike Maignan tetap menimbulkan kekhawatiran. Kontraknya akan habis Juni mendatang, artinya ia bisa bernegosiasi dengan klub lain dan Milan beresiko kehilangannya secara gratis. Masalah ini bermula awal 2025 ketika klub dan agen Mike Maignan sudah mencapai kesepakatan lisan untuk perpanjangan kontrak hingga 2028 dengan gaji 5 juta euro per tahun. Sayangnya, manajemen menunda tanda tangan dan meninjau ulang negosiasi dengan parameter keuangan baru. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.